Halo, selamat pagi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu lagi bersama dengan saya dalam program Morning Call GPB. Saya Pendeta Shankris Lumeno, Pendeta Jemaat GPB Shalom Sungai Kajang, Puspelkes Bukit Sion Sabung Setangga, dan Puspelkes Peniel Mukti Rahaja. Di hari ini kita bersama-sama sebelum memulai segala aktivitas kehidupan kita, mari kita terlebih dahulu membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya itu mari kita minta mohon bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di pagi ini kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kesempatan untuk menikmati kembali hari yang baru, nafas hidup yang baru, sehat kuat yang baru Tuhan masih anugerahkan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur ketika kami masih diberikan kesempatan di tempat kami masing-masing untuk bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, kami memohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Tuhan Engkau memberkati kami, sehingga ketika firman Tuhan yang dibacakan dan dipendengarkan kepada kami itu tidak berlalu begitu saja, tetapi itu boleh dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, serta memampukan kami setiap umat Tuhan, agar kami dapat mampu menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-19, Ulangan pasal yang ke-19 ayat yang ke-14. Ulangan pasal yang ke-19 ayat yang ke-14, firman Tuhan berbunyi, "Janganlah menggeser batas tanah sesamamu yang telah ditetapkan oleh orang-orang dahulu di dalam milik pusaka yang akan kau miliki di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milikmu." Sedemikian jauh pembacaan kita di pagi hari ini. Terpujilah Kristus, haleluya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, permasalahan tanah bukanlah hal baru dalam sejarah dunia ini. Bahkan bukanlah satu hal yang sepele. Terkadang darah pun bisa menjadi taruhannya. Oleh karena itu, Allah tidak menginginkan bangsa Israel berada dalam kondisi demikian. Allah menasehatkan bangsa Israel agar ketika mereka telah masuk dan mendiami tanah perjanjian yang diberikan Tuhan Allah, mereka tidak mengambil, menggeser atau mengubah apa yang sudah ditetapkan, termaksud batas-batas tanah. Larangan ini pun juga dipertegas dalam pasal 27 ayat yang ke-17 yang mengatakan, "Terkutuklah orang yang menggeser batas tanah sesamanya manusia, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Dengan demikian, orang yang menggeser batas tanah akan menerima kutuk." Dalam kenyataannya, orang-orang yang menggeser batas tanah secara sepihak mengalami penderitaan dalam hidup mereka, termasuk dalam masa abad pertengahan di abad kurang lebih 15 sebelum Masehi, dan dalam masa pemerintahan Asyur, di mana ada kodeks-kodeks hukum ABDK yang menganggap pelanggaran batas negeri orang lain sebagai bentuk kesalahan berat, sehingga mereka mengatur dan menetapkan bahwa bila seorang warga negara melanggar batas tanah induk sesamanya, maka bila dia sudah dituduh dan dinyatakan bersalah, dia diharuskan menyerahkan tanah miliknya sendiri yang luasnya sepertiga dari luas tanah yang sudah dicurinya itu. Dia akan dipotong satu jari, dia akan dipukuli 100 dera dengan tongkat, dan dia diharuskan bekerja untuk raja selama 1 bulan. Begitu pula penggalian sumur, pembuatan bata, dan penanaman pohon buah di tanah orang lain dikenai sanksi berat.
Tidak hanya itu saja, bahkan di negara kita, negara Indonesia pun juga mengatur hal demikian. Dalam Undang-Undang KUHP pasal yang ke-385, buku 2 bab yang ke-25, itu menyatakan bahwa perbuatan curang seperti penyerobotan tanah dapat diancam dengan hukuman pidana penjara maksimal 4 tahun lamanya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, menggeser batas tanah orang lain berarti memaksakan kehendak sambil mengacaukan ketertiban umum. Dengan demikian, Allah bahkan pemerintah pun juga telah mengatur hal tersebut supaya tidak menimbulkan suatu permasalahan yang dapat memecah belah keutuhan, bahkan memecah belah kehidupan, kesejahteraan. Mungkin kita berpikir bahwa tindakan kita itu bukanlah masalah besar dan bisa dimaklumi. Namun Tuhan dengan jelas melarang kita melakukan hal demikian. Tanah adalah aset yang sangat berharga dalam hidup ini. Ini menyebabkan hampir di seluruh dunia, masalah tanah selalu menjadi hal yang sangat sering muncul. Memang banyak yang mengatakan bahwa pada masa mendatang akan semakin rumit persoalan tanah ini karena jumlah manusia bertambah sementara tanah tidak bertambah luas di bumi ini. Dalam nas hari ini kita melihat bahwa topik mengenai tanah dituliskan secara khusus. Hal ini mau mengatakan bahwa Tuhan peduli dengan tanah yang harus dijaga dengan baik. Peringatan yang diberikan dalam ayat ini adalah bahwa tidak dibenarkan untuk menggeser batas dalam arti mengambil milik orang lain. Apa yang Tuhan berikan kepada kita tentu harus kita rawat, dan apa yang Tuhan berikan kepada orang lain biarlah itu menjadi haknya dan jangan diganggu. Karena itu hargailah setiap apa yang Tuhan telah anugerahkan, hargailah setiap apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Jangan lagi mengingini milik sesama kita, apalagi dengan menggunakan cara yang licik maupun yang jahat. Larangan ini tentu bukan hanya sekedar soal tanahnya saja, tetapi soal kehidupan bersama yang harus dijaga dan ditata melalui yang namanya ketertiban. Menggeser batas tanah orang lain juga bukanlah pembuktian bahwa kita lebih berkuasa darinya, atau sebaliknya, malah memperlihatkan betapa kita tidak mampu menertibkan diri sendiri dan telah berperan sebagai pengacau ketimbang sebagai penata kehidupan. Yang menjadi pertanyaan refleksi kita bersama di pagi hari ini ialah, apakah kita adalah bagian orang yang mendatangkan kehidupan damai sejahtera? Ataukah kita bagian dari orang yang menjadi pengacau atau troublemaker? Jawabannya ada dalam diri kita masing-masing. Kalau kita memilih atau menganggap diri kita adalah orang yang mendatangkan kehidupan damai sejahtera, tentu kita akan terus berusaha menjaga keutuhan kehidupan bersama melalui yang namanya ketertiban. Kita saling menghargai satu dengan yang lainnya, bahkan kita tidak mengingini atau mengambil secara paksa apa yang bukan menjadi milik kepunyaan kita. Karena setiap orang telah diberikan masing-masing anugerah dan berkat-berkatnya yang asalnya dari Tuhan. Amin. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, di pagi ini kami patut mengucap syukur ketika firman Tuhan boleh menyapa dan mengingatkan kami untuk hidup yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terkhususnya kami diingatkan agar kami tidak hidup menurut dengan kedagingan atau keegoisan kami yang tetap terus mementingkan diri sendiri, yang tidak memperhatikan kehidupan sesama kami. Mampukan kami ya Tuhan, agar dalam menjalani kehidupan di hari ini yang masih Tuhan anugerahkan dan percayakan bagi kami, supaya kami dapat mampu melakukan apapun yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk setiap umat dan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada,
dalam segala kondisi kehidupan mereka, tugas tanggung jawab pekerjaan mereka masing-masing. Diberkatilah setiap mereka ya Tuhan. Kiranya sukacita, damai sejahtera yang asalnya daripada Tuhan senantiasa selalu melingkupi kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi, maupun dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga mereka. Berkatilah setiap hal yang menjadi rencana dan rancangan kehidupan mereka ya Tuhan, terkhususnya rencana dan rancangan di hari ini. Biarlah Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah mereka, bahkan biarlah segala sesuatunya pun juga menjadi bagian dari kehendak Tuhan, sehingga segala sesuatunya dapat boleh terjadi. Ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami memohon kiranya tangan penyertaan Tuhan selalu memberkati, melingkupi, menjaga, dan mengayomi setiap kehidupan kami. Dari saat ini ya Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Amin.